Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapara Naila dengan NIM D1B1244449. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Mansur SPDI MPD, mata kuliah Matematika dan Statistik. Di sini saya akan jelaskan apa itu penggolongan jenis data. Apa itu data? Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Jenis data. Yang pertama, data kualitatif, data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Wanita itu cantik, pria itu tampan. Dan yang kedua, data kuantitatif, data yang berwujud angka-angka atau IPK 3,59. Dan adapun penggolongan jenis data. Yang pertama, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Hal ini membuat data kontinu memiliki nilai kemungkinan yang tak terhingga dan dapat dipilih dalam rentang tertentu. Contoh lain dari data kontinu adalah tinggi badan seseorang, uang yang dimiliki, atau jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu, PKK sumber ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Visualisasi data diskrit biasanya dilakukan dengan menggunakan grafik batang, garis bilangan, atau tabel frekuensi. Misalnya grafik batang dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah keberadaan di parkiran pada hari tertentu, di mana setiap batang mewakili jumlah kendaraan yang terhitung secara tepat tanpa fraksi. Dan yang ketiga, data nominal adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam suatu kelas, setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri atas 30 pria dan 20 wanita. Dalam suatu kelompok terdapat 100 orang suku Jawa dan 50 suku Sunda, dan lain-lain. Jadi data nominal adalah data diskrit. Dalam data diskrit, data nominal dianggap sebagai jenis skala pengukuran yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis skala pengukuran lainnya. Karena itu, analisis data di nominal hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistik yang sesuai, seperti uji square atau analisis deskriptif. Dan yang keempat, data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, misalnya juara 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Data ini bila dinyatakan dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Data ordinal memiliki fungsi atau kegunaan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai kepada objek yang paling tinggi, atau sebaliknya. Seperti pengertian yang telah disebutkan, akan tetapi ukuran yang dicantumkan di dalam data ini tidak memberikan nilai absolut terhadap suatu objek. Yang kelima, data interval, data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol, absolut atau mutlak. Contoh skala termometer, walaupun ada nilai 00C, tetapi ada nilainya. Data-data yang diperoleh dari pengukuran dengan instrumen sikap dengan skala Likert misalnya adalah berbentuk data interval. Data interval memiliki atribut yang sangat khas yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan data nominal. Data ordinal atau bahkan data rasio, data interval tidak memiliki titik nol mutlak yang ditentukan yang ada dalam data rasio. Kurangnya titik nol mutlak membuat perbandingan besaran langsung menjadi tidak mungkin. Yang keenam, data ratio
adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Misalnya data tentang berat, panjang, dan volume. Berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya, panjang 0 meter berarti tidak ada panjangnya. Data ini dapat dirubah ke dalam interval dan ordinal. Data ini juga dapat dijumlahkan atau dibuat perkalian secara aljabar. Misalnya 2 meter tambah 3 meter sama dengan 7 meter. Kalau dalam data interval penjumlahannya tidak seperti dalam data ratio. Misalnya air 1 gelas dengan suhu 200 Celcius tambah air 1 gelas dengan suhu 150 Celcius, maka suhunya tidak menjadi 350 Celcius, tetapi sekitar 17,50 Celcius. Data rasio adalah data yang paling teliti. Karakteristik data rasio mempunyai setidaknya 3 karakteristik penting yang membuatnya unik dan dapat membantu penelitian. Berikut adalah karakteristik. Tersusun di atas skala yang kontinu, data rasio diukur menggunakan skala kontinu yang memiliki hierarki dan jarak antar nilai yang konsisten, memiliki nilai mutlak. Ini adalah karakteristik yang paling penting dari data rasio. Pengukuran aritmatika data rasio dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dan dibagi, menjadikannya data yang paling mudah dianalisis secara numerik dibanding jenis data lain. Di sini yang terakhir, kesimpulan. Data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Data juga merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran atau angka. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka, dan kualitatif diperoleh berbagai macam teknik pengumpulan. Data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan. Dalam catatan lapangan atau transkrip, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan, matematika, dan statistika. Contoh data kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, sepak bola, dan sebagainya. Data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu data nominal, diskrit, data kontinum. Kemudian data kontinum dibedakan lagi menjadi beberapa sebagai berikut: data ordinal, data interval, dan data rasio. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.